Gimana caranya? Bentar ya. Bagaimana caranya lihat? Itu Bapak nggak tahu cara lihat gimana. Oke, baik. Kita akan masuk ke perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, ini adalah soal yang materi terakhir kali yang bisa Bapak sampaikan sebelum kita masuk nanti ke soal cerita. Materi terakhir yang artinya berbagai bentuk pecahan dijadikan atau dibuat dalam satu operasi. Contohnya persen, desimal, terus ada campuran. Digabungin semua jadi satu pakai tanda kali. Dikaliin semua. Dikaliin semua. Kira-kira Pak gimana caranya? Bukannya itu sulit? Enggak sulit. Coba minta tolong Adrian supaya membacakan langkah-langkah yang ada di layar. Coba. Kalian berbagai bentuk pecahan. Ya. Untuk mengalihkan berbagai jenis pecahan, caranya adalah ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa atau pecahan desimal. Oke. Setelah dalam bentuk pecahan biasa atau desimal, kalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke. Jika hasil akhir dalam pecahan tidak murni, maka ubah menjadi pecahan campuran. Sederhanakan pecahan biasanya jika bisa. Langkah pertama, ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Pak, boleh dalam desimal nggak? Boleh. Kalau kamu mau biasa, biasa semua. Kalau mau desimal, desimal semua. Setelah itu, kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa semua, ya cara perkalian pecahan Bapak udah ajarkan di materi sebelumnya, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, setelah kamu kerjakan dan ketemu hasilnya, ternyata hasilnya adalah pecahan tidak murni. Ada yang masih ingat nggak pecahan tidak murni itu pecahan yang bagaimana? 5A. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. lebih besar daripada bawahnya. Iya, atasnya lebih besar daripada bawahnya. Pada baiknya atasnya itu kamu ganti dengan kata pembilang. Bawahnya itu ganti dengan kata penyebut. Benar ya, Kinan dan Nicholas dan Theodor dan Adrian. Pecahan tidak murni, di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kalau itu terjadi, kita ubah ke pecahan campuran. Tahu kan cara mengubah ke pecahan campuran? Bagikan dan cari sisanya berapa. Nah, lalu setelah kamu ketemu sama pecahan campurannya, sederhanakanlah kalau masih bisa. Perkecillah kalau masih bisa. Nah, disederhanakan sama-sama dibagi nih. Sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Itu aja stepnya, nggak sulit. Hanya nanti ada perubahan bentuk, itu yang mungkin kamu akan ingat. Kita masuk ke contoh biar lebih paham. 1/4 dikalikan dengan 1,8. 1/4 itu bentuk pecahan apa? 1,8 itu bentuk pecahan apa? 5A. 1/4 pecahan biasa. 1/4 pecahan biasa. 1,8 dan desimal. 100 buat kalian. 1/4 pecahan biasa, 1,8 pecahan desimal. Ada dua jenis pecahan yang mau kita kalikan nih. Jadi gimana Pak? Apa yang langkah berikutnya? Nah, seperti yang saya bilang tadi. Kalau kamu mau ubah ke pecahan biasa, ubah semua ke pecahan biasa. Berarti yang tidak pecahan biasa adalah 1,8. Bentuk pecahan biasa dari 1,8 berapa ya? Wah, udah lupa. 18/10. 18/10. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan aja. Tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga didapat 1 kali 18, 18. 4 dikali 10, 40. Jadi udah nggak ada lagi di dalam pikiran kamu sama-samakan penyebut, udah nggak ada. Nah, itu ketika KD 3.1, penjumlahan dan pengurangan. Sekarang enggak, kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah, seperti kata Theodor. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, setelah kita dapat hasilnya ini, kita lihat ini masih bisa disederhanakan. Maka harus kita sederhanakan.
Nah, kalau disederhanakan 18 Bapak coret jadi berapa? Ayo, 18 Bapak coret jadi berapa? Ayo, 5A. 9. 9. 40 coret jadi berapa? 20. 20. Ini sama-sama dibagi berapa nih? 2. Bagi 2. Bagi 2. Oke, berarti jawabannya 9/20. Nah, sampai sini. Untuk cara pertama, kalau kita lihat nggak ada yang sulit. Hanya ada peralihan, kita menyamakan jenisnya. Samakan jenisnya. Nah, harus seragam. Sama seperti kamu. Semua seragam, memakai baju putih, rompi kotak, pakai dasi, celananya merah polos, seragam semua. Nah, sama seperti ini. Ini kan masih belum seragam. Kita seragamkan, kita samakan bentuknya. Nah, itu dia. Ketemulah jawabannya 9/20. Pak, aku udah kerjakan, Pak. Jawabannya 9/20. Tapi jawaban di soal itu, pilihan ganda, nggak ada jawabannya 9/20. Adanya bentuk desimal. Maka gimana, Pak? Boleh kita kerjakan dalam bentuk desimal? Nah, kira-kira kalau 1/4 ini, 1/4 bentuk desimalnya berapa ya? 1/4. Ayo, kelas 5A. 1/4 bentuk desimalnya adalah? Wah, masih lama. Ayo, 1/4. 0,25. 0,25. Harus sudah cepat ya. 1/4, 1/2, 3/4. Ayo, 1/2 berapa? Coba tes satu nih. 0,5. Tes kelas 5A. 1/2 berapa? 0,5. 3/4 berapa? 0,5. 0,5? 75, Pak. 0,75. 1/2 berapa? Ayo, sulit. 1/2. 1/5. 1/5 maksud Bapak. Ayo, 1/5. Wah, masih ngitung, belum bisa cepat. 0,2. 0,2. Siapa tuh yang jawab 0,2 pertama? Siapa tadi ya? Suaranya pelan banget. 0,2. Wah, Bapak nggak tahu tadi siapa namanya. Kalau Bapak tahu tadi namanya siapa, Bapak kasih coklat tadi. Kalau 2/5 berapa? 0,4. 0,4. Kalau 4/5? Ayo, 4/5 berapa? 0,8. 0,8. Kalau 1/3? Tunggu. 1/3 kan? Tunggu, apa lagi soalnya? 1/3 berapa bentuk desimalnya? Berapa? Tunggu. 0,3. 0,33333. Bisa Wah, kalau gini Pak gimana? Kalau gini gimana? Kita ambil aja satu. Kan sama semua nih. Kita nggak usah tulis. Yang kita ambil hanya ini aja. Nah, 0,3. Harus sudah cepat. Tadi yang jawabnya masih ngitung-ngitung. Wah, belum bisa cepat. Tadi siapa tuh yang jawab 0,3333? 9. Keren. Artinya dia udah cepat. Oke, berarti 1/4 diubah jadi desimal 0,25. Kita kalikan dengan 1,8. Hasilnya adalah 0,45. Pak, aku nggak percaya hasilnya 0,45. Aku mau ngitung, Pak. Oke, kita hitung sama-sama. 0,25 kali 1,8. 8 kali 5. Berapa tuh? 40. Simpan. 2. 16. Tambah 4. 20. 20. 0 simpan 2. 8 kali 0 tambah 2. 2. Oke, berarti 200. 1 kali 5? 5. 1 kali 2? 2. 1 kali 0? 0. Jumlahin hasilnya? 0, 4, 5, 0. Ya kan? Sekarang kita hitung digitnya.
Nah, hitung digitnya kemarin gimana, Pak? Hitung 1, Hitung angka di belakang 2, koma. ya, hitung angka yang ada di belakang koma. 1, 2, 3. Ada 3 digit. 1, 2, 3. Komanya di sini. Nah, berarti jawabannya 0,450. 0 perlu ditulis enggak? Boleh ditulis, Enggak. boleh tidak. Nah, oke. Nah, dari cara 1, dari contoh 1, sulit enggak kira-kira mengerjakan perkalian berbagai bentuk pecahan? Ada kesulitan? Kamu lebih suka Nggak pakai ada. cara yang mana? Tidak Cara yang ada. pertama atau cara yang kedua? Cara yang kedua. Cara yang kedua. Sama aja. Sama aja ya? Ya, ke 1. Sama aja. Sama aja, ya. Nah, jadi kuncinya hanya mengubah bentuknya aja. Sisanya seperti yang udah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Kalau perkalian tinggal dikali, pembagian tinggal dibagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita naikkan level soalnya yuk. Ini masih level 1 nih. Kita masuk ke level 2 deh. Level 2 dulu. Oke, kita masuk ke level 2. Waduh, Pak. Ada macam-macam nih pecahannya. Gimana kerjanya, Pak? Bisa nggak, Pak, dikerjain? Coba, satu orang, Gilbert. Sebutkan jenis-jenis pecahan apa aja yang ada di layar. Desimal, persen, sama campuran. 100. Desimal, persen, dan campuran. Ada 3 jenis. Kita mau kerjakan, mau hitung hasilnya. Nah, langkah pertama, kita seragamkan semuanya. Kita buat seragam menjadi satu jenis. Nah, kita buat menjadi satu jenis. Kalau Bapak buatnya ke dalam bentuk pecahan semua. Berarti 1,25 bentuk pecahan biasanya berapa? 125 per 100. 70% pecahan biasanya berapa? 70 per 100. 1/2 pecahan biasanya berapa? Nah, 3 udah mulai lama. 3 per 2. 3/2. Bapak tuliskan seperti ini. Wah, gede-gede angkanya, Pak. Nah, ini bisa kamu kerjakan secara langsung. Kalau seperti ini, Pak, aku mau kerjain secara langsung aja, boleh nggak? Boleh. Tapi ketika kamu nanti mengalihkan ini dengan ini, hasilnya udah sampai puluhan ribu. Tentu repot menyederhanakan. Ya enggak? Jadi lebih bagus kita sederhanakan sekarang. Ada yang bisa dicoret nggak di sini, anak-anak? Ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada. Oh, ada. 0 dengan 0. Bisa nggak? Bisa. Terus apa lagi? 125 dengan 100. 125 dengan 100. Ayo, mainkan. 125 Bapak coret jadi berapa? 5. 100 Bapak coret jadi berapa? 4. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada Bapak lanjut. Berarti 5/4 kali 7/10 kali 3/2. Berapa tuh? Ada yang bisa dicoret lagi nggak? Oh, ada anak-anak. Yang mana ya? 5 dan 10. Ya, 5 dengan 10. 5 dengan 10. 5-nya jadi berapa nih? 1. 10-nya jadi? 2. Hingga kita dapatkan 1 kali 7 kali 3. Berapa tuh? Bapak kan itu bisa disederhanakan lagi, Pak. Yang mana? Yang 2. 2 dengan? 4. 1 per 16. 2 dengan 4. 2 dengan 4. 2 dengan 2 4 dengan bisa. 4 emangnya bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa. Ya, Pak, Nggak salah, bisa. Pak. Ah, itu dia. Samping kanan kiri nggak boleh ya, yang bisa atas bawah dan silang. Oke. Berarti jawabannya berapa nih? 21/16. Iya, 21/16. Ini termasuk jenis pecahan apa ya? Ayo. Biasa. Tidak Pecahan murni. biasa. Iya, pecahan sih benar. Tidak murni. Maka apa yang harus kita lakukan? Disederhanakan. Sederhanakan. Dapat berapa, sisa berapa? Per berapa? 1,5 per 16. 1,5 per. Per 16. Bapak salah tulis. Kayaknya kelas 5A ini yang paling cepat deh hitung-hitungnya. Cepat banget. Hebat. 1,5/16. Nah, 1,5/16. Pak, aku udah kerjain. Jawaban PG-nya nggak ada dalam pecahan campuran. Gimana, Pak? Gimana, anak-anak?
Yang 21/16. Iya, kita ubah ke desimal. Kira-kira nanti ini berapa koma ya? 1 koma kan? 1,1. 1. Sekarang kita hitung 5/16 itu berapa? Ayo semuanya ngitung. 5 bagi 16. Buruan. Ayo. Enggak sih. Enggak. 1, 2, 5. Enggak. 3. Dapat 0. Kita hitung sama-sama yuk. Tambah 0 berarti 0 koma. 3. Dapat berapa nih? 3. 3. Jadi 3. kok 3 lagi? 48. Kurangin yuk. 2. 2. 12. 0. 1. 16. 16. Jadi 4. 0. 2. 2. 32. 30. 2. Wah, kurangin. 8. 8. Terus 0. 0. 80. 5. 5. Kali 16. 80. Jawabannya adalah 1,35. 1,3125. Ini Bapak tulis, sengaja Bapak tulis 0. 0-nya Bapak ganti jadi 1 karena bilangan pokoknya 1 ya. 1,3125. Oke. Ini dia jawabannya anak-anak. Nah, kalau mau kita ubah ke desimal jawabannya seperti ini. Mau dalam bentuk campuran caranya seperti ini. Jadi bebas. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Sebelum Bapak naikkan level soalnya. Tidak. Tidak. Oke. Bapak kita masuk ke level 3. Nah, kita masuk ke level 3. Sebuah segitiga. Wah, kok bahas segitiga, Pak? Menarik nih. Kok bahas segitiga? Kita kan belajar pecahan, Pak. Iya, bisa juga dihubungkan ke segitiga, anak-anak. Sebuah segitiga seperti gambar berikut ini. Tentukanlah luasnya. Nah, kita mau disuruh menghitung luas segitiga. Dalam segitiga ini, apa-apa saja bagian yang diketahui? Yang atas dan bawah. Memang ada segitiga dan atas tinggi. dan bawah. Alas dan tinggi. Alas dan tinggi. Segitiga itu punya alas, tinggi, dan sisi miring. Nah, alas, tinggi, dan sisi miring. Jadi yang diketahui di sini adalah alas dan tinggi. Kinan, bagaimana cara kita menghitung luas segitiga? Yang pertama-tama Apa rumusnya? dikali, setelah itu dibagi 2. Apa yang dikali dibagi 2? Wah, lupa. Sisinya. Sisi. Kurang tepat. Siapa yang Bapak panggil nih ya? Amadeus, gimana cara kita menghitung luas segitiga? Luas segitiga S kali S bagi tinggi. S kali S bagi tinggi. Masih kurang tepat. Aku tahu, Pak. Gawat. Aku Sebentar. tahu, Sebentar, Bapak mau tes lagi. Gabriel, gimana cara kita menghitung luas segitiga? Alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Tapi di kelas sebelah, ada yang buat cara berbeda. 1/2 kali A kali T. Mana yang benar ya? 1/2. Mana yang benar anak-anak? Alas kali bagi 2 atau? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Iya, dua-duanya benar. Maknanya sama ya, maknanya sama. Coba kalau kamu menganalisis rumus. 1/2 kali A kali T. Kamu udah belajar perkalian pecahan. Berarti yang kita kalikan yang mana? 1 kalikan dengan apa? Atas. 1 kalikan dengan apa? A kali T. A kali T. Nah, A itu sama nggak dengan A/1? Sama. T itu sama nggak dengan A/1? Kita kalikan aja. 1 kali A kali T. A kali T. 2 kali 1 kali 1. 2. Jadi sama bentuknya.
Nah, jadi kamu jangan khawatir, itu sama bentuknya ya. Oke, berarti kita udah ketemu, tapi Bapak pakai cara yang ini. Luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Oke nih, kita udah ketemu dengan luasnya. Tinggal kita masukin nilainya. Alasnya berapa? 4/5 cm. Tingginya 5,5 cm. Nah, sesuai dengan yang sudah kita pelajarin tadi, ada pecahan biasa. Wah, pecahan biasa nih. Ada campuran. Ada desimal. Nah, ada juga desimal. Maka kita seragamkan semua. Kita seragamkan menjadi pecahan biasa. 4/5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 24/5. 5,5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 55/10. Pertanyaan Bapak. Dylan. Ada Dylan di sini? Ada Dylan? Iya, Pak. Ada yang bisa kita coret? Soalnya ada masjid. Oh, oke. Ayo berisik ya. Coba yang lain. Ada Dennis. Pak, saya Pak. Siapa tuh? Adrian Pak. Oh, silakan Adrian. Ada yang bisa kita coret? 5 sama 55-nya dicoret Pak. 5-nya jadi berapa? 1. 55 jadi berapa? Jadi 11. Oke. Yang lain? Ada lagi selain itu? Saya tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Saya tahu. Coba silakan Saya Fiona. Enzo dulu. 24 sama 2. 24 sama 2. 2-nya jadi berapa? 1. 24-nya jadi berapa? 12. 12. Oke, ada lagi? Gak ada? Habis ya? Bentar. Tunggu. Kayaknya masih Kita ada deh. sama. 12 Yang sama mana? 10. Iya, 12 dengan 10. 10-nya coret jadi berapa? 5. 5. 12-nya dicoret jadi berapa? 6. Nah, ayo tinggal kita sederhanakan. Berarti 1 kali 1/1 kali 6/1 kali 11/5. Ayo mainkan. 1 kali 6 kali 11 66/5. Pecahan tidak murni, ubah ke pecahan campuran. Ayo. Dapat berapa, sisa berapa? 13. 13 1 kali 5. Atau kalau mau desimal, kalau mau bentuk desimal jadi berapa? Tadi 1/5 Bapak udah singgung loh. 13,2. 2. Kalau kamu jawab seperti ini, Bapak masih kasih kamu 98. Apa yang kurang dari jawaban Bapak? Harus dibagi. 13,2 sentimeternya. Sentimeter persegi. Iya, harus lengkap satuannya. Jangan sampai terulang lagi kejadian yang kemarin. Pak, aku nggak dapat 100, Pak. Memprotes. Kenapa? Emangnya kamu udah salah? Iya. Nggak ada satuannya. Ya iya. Nggak dapat full score, kurangin 1. Karena satuannya nggak ada. Kan juga harus dibagi 2. Iya. Oke? Bisa? Gimana soalnya? Sulit nggak perkalian? Enggak. Pak challenge kamu. Sebelum Bapak challenge. Coba kita. Ada sampai berapa? Kenapa sih? Bapak ada sampai level berapa? Ini yang level 3 dulu. Level 4 nanti di poin keempat. Khusus soal cerita. Bapak, Ya? aku nggak mau terima challenge Bapak. Oke, Bapak lanjut dulu deh. Kita turunin dulu ke level 1, tapi kita masuk ke pembagian. Bapak minta tolong Nathan supaya membacakan, Nathan. Pak, maaf tadi aku nge-lag. Untuk pembagian berbagai jenis pecahan caranya
adalah ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Setelah dalam bentuk pecahan biasa atau desimal, ubahlah pembagian menjadi perkalian dan pecahan yang di sebelah kanan tukar posisi. Lalu dikalikan seperti perkalian pecahan pada umumnya. Jika hasil akhir adalah pecahan tidak murni, maka ubah menjadi pecahan campuran. Sederhananya pecahan biasanya jika bisa. Iya, tahapannya ada. Kalau tadi kita bisa pakai cara desimal, di sini Bapak menyarankan pembagian pecahan itu ubah semua menjadi pecahan biasa. Ubah semua menjadi pecahan biasa. Nah, loh, emangnya Pak nggak bisa dalam desimal? Boleh, pembagian dengan cara bersusun boleh. Bapak udah ajarkan ke kamu. Boleh kamu lakukan, tapi khusus ini Bapak mau ke dalam bentuk pecahan biasa aja. Kalau kamu masih pengen pakai ini ya nggak salah. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Nah, yang penting hasil akhirnya itu harus sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai melenceng. Setelah kamu ubah menjadi pecahan biasa, ingat, pembagian pecahan bisa kita ubah menjadi perkalian dengan syarat pecahan yang di sebelah kanan tukar posisi. Nah, setelah itu udah jadi perkalian dong. Kalau udah jadi perkalian, tinggal kita kalikan seperti yang di slide sebelumnya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau ketemu pecahan tidak murni, ubah kecampuran. Kalau masih bisa disederhanakan, harus disederhanakan. Langkah-langkahnya hampir mirip. Mulai dari bagian ini sama ya, kecuali untuk bagian yang ini. Nah, intinya di poin nomor 2. Oke, Bapak lanjut. Contoh. Coba Aurel bacakan soalnya, Aurel. 1/3/4 bagi 12%. Oke, ada jenis-jenis pecahan apa aja yang ada di soal itu? Pecahan campuran Dan persen. persen. Betul sekali. Pecahan campuran. Salah tulis Bapak. Pecahan campuran dan pecahan persen. Oke. Kita punya pecahan campuran yang akan dibagikan dengan pecahan persen. Caranya, Pak, kita ubah semua menjadi pecahan biasa. Michelle. Nah, ketemu Michelle. 1/3/4 kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, jadi berapa, Michelle? Ayo. 1/3/4 diubah menjadi pecahan biasa jadi berapa? 7/4. Good job, 100. Kalau 12%, Michelle? 12/100. Oke, kalau Bapak tuliskan menjadi seperti ini. Good job. 7/4 dibagi 12/100. Oatmeal. Ada oatmeal di sini. Apa langkah berikutnya oatmeal? Itu 7/4-nya jadi dikali 100/12. Pintar, 100 buat oatmeal. 7/4 dikali 100/12. Good job oatmeal. Berikutnya. Sharon, apa tahap berikutnya, Sharon? Ada yang bisa dicoret. Oke, yang mana? 4 dengan 100. Oke, boleh. 4 jadi berapa? 100 jadi berapa? 4 jadi 1 di 25. 100 jadi 25. Oke. Berarti sisanya menjadi 7/1 kali 25/12. 12. Oke. Oke, 7/1 kali 25/12. Silahkan Kinan hitung. 7 kali 12, 7/1 kali 25/12. Jadi berapa tuh? Ini kita kerjakan estafet ya. Tahap demi tahap orang ganti. 175/12. Good job. 175/12. Pecahan tidak murni. Silahkan
Yang belum dipanggil. Kimberly. Pecahan tidak murni. Kita ubah ke campuran. Jadi berapa? Semuanya juga sambil menghitung. Karena kamu pasti ada gilirannya. Ayo. Yo. Bisa? Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Wah, belum. Mana ini? 14, 17, 12. 14, 7 per? 12. Siapa tuh yang jawab tadi? Feodor. Theodore. Sama nggak dengan jawaban Kimberly? 14, 7 per 12. Sama. Sama. Oke, 14, 7 per 12. Aku Pak, maunya dalam bentuk desimal. Nicholas, bentuk desimalnya berapa? Ayo. 14, Ada yang udah hitung? Oh, belum. Ayo, mau yang hitung. Bentuk desimalnya? 14,583. Benarkah itu? Kita cek sama-sama. Iya, atas. 7 dibagi 12. 70. 0, 70 bagi 12 dapat 5. 5 kali 12? 60. 10, 100. 100 dibagi 12? 8. 8. 8. 8. 90? 6. 6. Kurangin. 40. 40 bagi 12? 3. 3. Kali 12? 36. 6. Kurangin? 4. Terus? Kasih 0. 0. 40. Ketemu nih sama nih. Pasti hasilnya 3 lagi. itu juga terus kan? 3 lagi. 3. Kita potong yuk. Kita potong di mana? Di sini ya. Ambil 3 aja. Oke. Berarti 14,583. Wah, hebat. Cepat-cepat banget nih hitungnya. Bagus. Mantap. Harus fokus dan konsentrasi supaya hitungnya bisa cepat. Job. Oke, sisanya masih sama. Oh, Bapak udah tulis ternyata dalam bentuk teks di sini. 14,583. Oke, good. Nah, anak-anak, kita naikkan lagi levelnya. Bapak masih ada waktu nggak? Masih ada. Bapak naikkan lagi levelnya. Nah, Tidak coba banyak kalau kok. seperti ini. 15 menit. Coba kalau seperti ini. Colin, giliran kamu bacakan soalnya, Colin. 0,7 bagi 12% bagi 6 per 10. 6 per 10. Bentuk pecahan apa-apa aja yang ada di situ? Yang pertama desimal, yang kedua persen, yang ketiga pecahan biasa. Bapak mau ubah semua ke dalam bentuk pecahan biasa. Colin sebutkan pecahan biasanya jadi gimana? Yang lain siap-siap. 7 per 10 bagi 12 Colin. per 100. 7 per 10 bagi 12 per 100 bagi 6 per 10. 6 per 10. Atau 6 per 10 bisa disederhanain nggak nih? 5A. Bisa, Pak. Jadi 3 per 5. 3 per 5. Oke. Langsung kita mainkan. 7 per 10 bagi 12 per 10 bagi 3 per 5. Ini kan ada 3. Gimana dong cara tukar posisinya? Gimana, Colin? Tadi kan Bapak bilang 12 per 10 itu per 100. Oh, sorry. 12 per 100. Maaf. Pak, ini ada 3, Pak, yang mau dibagi. Gimana cara kita bagiinnya? Siapa nanti yang ditukar posisinya, Pak? Nah, kira-kira siapa ya? Nah, perhatikan.
Ini kan pembagiannya 2 kali. Gimana Pak cara kita nanti menukar posisinya? Ini anak-anak. Supaya kamu nggak bingung, kita kerjakan satu per satu dulu. Boleh kan? Misalkan Bapak punya nih di sini. 4 bagi 2 bagi 1. Kan sulit kalau kita bagikan secara langsung. Sulit kan? Tapi kalau kita bagiin satu-satu kan bisa. 4 dibagi 2 dulu berapa? 2. Terus 2 dibagiin 1 berapa? 2. Kita buat pakai cara seperti itu ya. Biar kamu nggak bingung. Nah, setelah itu kita pisah-pisahkan nih. Berarti yang depan dulu kita kerjain. Nah, kamu boleh kasih tanda kurung. Iya. 7 per 10 bagi 12 per 10. Berarti 7 per 10 bagi 12 per 10 jadi berapa itu ya, anak-anak? Itu kan pembagian pecahan. Berarti 7 per 10 kali 100 per 2. Kali 100 per 2. Bagiin dengan 3 per 5. Ada yang bisa kita coret yang di dalam kurung? Ada yang bisa kita coret yang di dalam kurung? 10 dengan 100. 10 dicoret dengan 100. Jadi berapa tuh? 10-nya coret jadi 1. 100-nya? 10. Terus ada lagi nggak selain itu? 10 dengan 12. 10 dengan 12. 12. 12 coret jadi berapa? 6. 10 coret jadi berapa? 5. 5. Sehingga kita dapat 7 per 1 kali 5 per 6. Ini 7 per 1 ya. Kalau Bapak tulis 7 juga nggak masalah. 7 per 1 sama 7 itu sama. Tinggal kita kalikan. 7 kali 5, 1 kali 6. Jadi berapa anak-anak? 35 per 6. 35 per 6 bagi? Bagi 3 per 3 per 5. 5. Pak mau panggilkan satu orang dulu dong. Pak mau panggilkan satu orang dulu dong. Yang belum dipanggil siapa nih? Alinka. Apa step berikutnya Alinka? Kita masih mentok di sini. Sebelum disederhanakan, sayang. Sebelum disederhanakan. Itu pembagian pecahan. Apa step berikutnya? Ayo, step berikutnya sama dengan Malinka masih kurang. Dari perkalian. Ya, sebutkan aja angkanya, sayang. Dibagi dengan 3. 35. 35 per 6 dibagi 3 per 5. Ya, itu menjadi berapa? Nah, sama kayak ini, Nak. Dari sini ke sini. Nah, ini kan tanda bagi. Nah, berarti ini jadi gimana? Alinka nge-freeze nih. Coba dibantu sama Kardelin. Ada Kardelin? Iya, Pak. Ya, bisa dibantu? Bisa. Coba silakan Kardelin. Sama dengan? Step berikutnya. Hasilnya belakangan dulu. Nanti hitung-hitungannya nanti. Step berikutnya dulu apa? Dikurang. Dikurang kurang tepat ya, Nak. Dikurang. Ini kan pembagian pecahan, anak-anak. 5A. Step berikutnya apa? Dijadikan perkalian. Dijadikan perkalian. 6 kali 5 per 3. Iya. Kalikan. Tanda bagi berubah menjadi kali. Dan yang pecahan sebelah kanan tukar posisi. 3-nya jadi di bawah. 5-nya jadi ke atas. Jadi 5 per 3. Paham, Kardelin? Alinka? Bisa?
Bisa, Linka? Udah tahu tahap berikutnya, nak? Udah ya? Oke, kalau sudah tahu, Bapak lanjut. Tinggal, ayo semuanya 5A. 35 kali 5, 6 kali 3. Buruan. 175 Per 18. per 18. Oke, 175 per 18. Ketemu pecahan tidak murni nih. 9, 13, 18. 9, 13 per 18. good job. 9, 13 per 18. Bentuk desimalnya ada yang sanggup? 9,72. 9,72. 9,72. Lah, sorry. 9,72. Ini kalau kamu nggak nemuin jawabannya dalam bentuk pecahan campuran, maka kamu ubah ke pecahan desimal. Oke, ada pertanyaan? Coba. Di sini, coba, ini di papan kosong ya. Papan kosong. Yang bisa jawab pertanyaan Bapak nanti, bakalan Bapak kasih bintang. Kemarin siapa yang dapat bintang tuh? Ada berapa orang yang dapat bintang kemarin ya? Lupa. Lupa. Catatannya masih ada. Kalau ada seekor katak, ya. Ada seorang manusia deh, bukan katak, manusia. Hai, siapa namamu? Sekali melangkah, step, itu 1 meter. Ya, 1 meter. Dia udah melangkah terus sampai dengan 12 meter. Kira-kira artinya ini ya, dia udah berjalan sejauh 12 meter. Sekali melangkah, dia 1 meter. Kira-kira dia udah melangkah berapa kali ya? 12 kali, Pak. 12 kali. Dari mana? 12. Dari mana? Karena 12 dibagi 1 itu 12. 12. Oke. Gimana kalau sekali dia melangkah 2 meter? Dia udah melangkah berapa kali? 6. 6. Good job. Tapi yang mau Bapak tanya kan itu. Gimana kalau soal cerita? Seperti ini. Seekor katak melompat sejauh 2/5 meter dalam sekali lompatan. Wah, tuh sekali. Sekali melompat 2/5 meter. Jika katak tersebut telah menempuh jarak 64,8 meter, berapa kali katak sudah melompat? 3 orang tercepat yang sudah ketemu jawabannya dan mengirimkan ke kolom chat, dialah yang mendapatkan bintangnya. Waktunya 4 menit. 3 orang pertama. Oke? Iya. Betul. Yo, sebelum Bapak tutup nih PJJ hari ini. 3 menit cukup atau 4 menit, silakan. Bapak jawabannya pecahan biasa nggak Bapak kan, Pak? Emangnya lompatan dalam bentuk pecahan? Oke, Pak, maaf, Pak. Nggak mungkin dia ngelompat, setengah lagi nih, berarti dia nyangkut dong di atas di udara. Tidak mungkin ya lompatan itu dalam bentuk. Kamu lompat berapa kali? 3,5 kali. Setengahnya di mana? Di atas angin. Ayo, 5 menit lagi kita selesai nih. Pertanyaannya berapa kali, bukan berapa jauh. Berapa kali katak sudah melompat? Pak. Ya. Bapak, saya sudah kirim, Pak. Saya Ya. sudah, Bapak. Saya sudah kirim, Pak. Saya sudah, Pak. Ayo. Oh, Bapak tambahin deh 5 orang tercepat deh. Nah, itu sudah. Aku keberapa, Pak? Sabar ya. Itu udah berapa orang? Masih 4 chat yang masuk. 1 masih kurang tepat nih. Yuk.
Bapak, aku perlu spam nggak, Pak? Aku perlu spam nggak? Stem maksudnya? Nge-spam. Jangan, satu kali aja. Jangan di-spam dong. Ya, aku sih. Oke. Cukup? Masih ada lagi yang mau ngirim jawaban? Wah, beda-beda nih jawabannya. Oke deh, Bapak tampung semua jawabannya. Nggak apa-apa. Semuanya itu adalah hasil usaha kamu. Oke, kita hitung sama-sama. Kira-kira berapa kali kata melompat ya? Nah, jadi Bapak ilustrasikan seperti ini anak-anak. Mana nih? Aduh. Nah, satu kali kata melompat itu 5/2 meter. Gimana kalau jarak kata melompat, kata berjalan dari sini sampai sini 64,8 meter. Kira-kira berapa kali dia melompat? Kita hitung sama-sama yuk. 18. Berarti konsepnya gimana? 64,8 dibagiin dengan, ini 2/5 ya. Bagiin dengan 2/5. Kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti 648 10 bagi 2/5. Apa buat di sini? 648 bagi per 10 kali 5/2. Ada yang bisa kita coret? Ada. 5 dengan 10. 5-nya jadi 1, 10-nya jadi 2. Oke, berarti yang sisa tinggal 648/2 kali 1/2. Sama dengan 648 kali 1, 648/4. Ini jawabannya berapa nih? Tinggal kita bagiin. 648 dibagi 4. Ini bagi ini dapat 1. 4. Yo, yang jawabannya yang udah berawalan 1 pasti benar. 1 kali 4, 4. 6 kurang 4, 2. Turunin 4. 24 bagi 4 dapat 6. Yang jawaban berikutnya adalah 6. 6 kali 4, 24. Turun 8. 8 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Iya, jawabannya adalah 162 kali. Itulah jawabannya. 162 kali. Oke. 162 kalilah katak tersebut melompat. Kita cek siapakah orang pertama. Aduh, ada yang sampai spam nih. Harus capek ke atas. Oke. Orang pertama adalah Nathan. Oh, mengejutkan. Nathan. Yang kedua Amadeus. Yang ketiga Gilbert. Yang keempat Gabriel, kurang tepat sedikit lagi. Yang keempat ada Aileen. Yang kelima ada tidak ada. Jadi hanya ada 4 orang pemenang. Oke, mari kita isi. Tunggu. Kamu tadi kenapa bilang 12, Kinan? Aku agak bingung. Kenapa agak bingung? Coba yang Bapak panggilin tadi namanya siapa-siapa aja? Kenapa aku merasa bingung? Amadeus. Terus siapa lagi tadi? Nathan. Terus siapa lagi tadi? Gilbert. Gilbert. Terus satu lagi? Lupa. Wah. Siapa satu lagi tadi? Aileen. Aileen. Berarti ada 4 orang yang hari ini dapat bintang. Good job. Bapak save. Stop share. Dan itu dia pembelajaran hari ini. Besok kita akan lanjut ke pelajaran yang lebih seru. Yang lebih sulit. Ya. Jawaban bahasa Inggris. Pak.